Oke Google, turn on the office light. Sure. Turning on 5 lights. Anjay. Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari channel The Lazy Gadgets, dan kalian baru aja ngelihat beberapa produk lokal. Jadi ada Bardi di sini yang menemani gue sama ini syuting. Kalau kalian lihat ada lampu biru dan oranye di sebelah kiri kanan gue. Dan nanti gue akan review sebenarnya barang ini, cuman kalian tau lah karena kita sedang self isolation dan segala macam, gue nggak bisa ke kantor karena harus ada surat dan segala macam. Jadi gue agak susah buat ngambil produk. Jadi ini akan gue keep sampai nanti gue bisa minta tolong orang kantor buat ngambilin footage. Dan seperti biasa kita kembali dengan berita-berita gadget, dan ini adalah minggu terakhir di April 2020. Sekali lagi gue ingetin untuk kalian untuk stay at home, ya cuci tangan, mandi lah sering-sering gitu, jangan karena di rumah doang nggak mandi gitu males ya. Dan seperti biasa jangan lupa untuk follow The Lazy Gadgets untuk berita tercepat di Instagram, dan juga sponsor kita seperti biasa @Jordi Cari Duit. Kita akan langsung bahas untuk minggu ini. iPhone SE udah lewat, tapi kita akan membahas teardown dari iPhone SE sendiri. Terus ada Snapdragon 865 Plus yang nggak jadi. Jadi beberapa berita dari Android juga sebenarnya cukup menarik untuk di minggu ini. Kita mulai dari yang pertama, kita mulai dari Microsoft Surface Earbuds. Jadi ini adalah TWS dari Microsoft. Udah diperkenalkan dari tahun lalu dan baru aja dibocorkan oleh winfuture.de bahwa si TWS yang bentuknya cukup aneh ini, dimana dia punya piringan yang cukup besar di bagian sampingnya, jadi touch controlnya cukup besar, itu akan dirilis di tanggal 6 Mei 2020 di Eropa. Dan kerennya dari TWS ini sendiri adalah dia punya fitur kayak dia itu terintegrasi dengan Office 365. Jadi kalian bisa tuh nge-swipe PowerPoint kalian itu pakai touch control yang di sini. Jadi buat presentasi enak banget. Bahkan dia support sampai 60 language translation untuk presentasi kalian. Jadi akan berguna banget buat kalian yang kantoran, apalagi kantorannya itu kerjanya itu internasional banget. Untuk harganya sendiri, dia itu di 199 euro atau sekitar 3,3 jutaan rupiah. Yang berarti dia itu masih di bawah AirPods Pro untuk masalah harga, dan di atasnya Galaxy Buds Plus. Yang kedua, kita bahas paten dari Xiaomi, di mana Xiaomi baru aja merilis sebuah paten yang bisa bilang cukup menarik, yaitu kamera putar. Jadi di mana untuk menghilangkan yang namanya notch, ini semua bakal full layar dan kamera itu di belakang seperti biasa. Cuma kamera ini bakal bisa diputar. Jadi kayak kalian nggak tahu nggak sih, kalau kalian zaman-zaman Nokia atau zaman-zaman Sony Ericsson itu punya beberapa smartphone yang bawa yang bisa diputar untuk kamera dan segala macam, bisa diotak-atik. Dan sepertinya Xiaomi akan membawa itu sebagai paten. Karena ini paten mungkin aja nggak rilis, tapi menurut gue pribadi ini cukup aneh sih, karena akan ribet. Pertama, tempered glass nggak bisa pasang, ya kan bisa patah-patah tuh tempered glassnya. Terus untuk kalian mau buka face unlock aja, mau muter tuh ribet, flip kamera aja cukup ribet, apalagi memutar bagian atas. Tapi kita lihat aja nanti implementasinya seperti apa. Gue rasa banyak yang lebih prefer untuk punya under screen kamera, cuman yang memang itu masih banyak masalah. Dari prototype sendiri juga bisa bilang belum cukup oke. Ketiga, kita ngomong juga dari Huawei, di mana Huawei akhirnya menemukan alternatif untuk Google Maps yang namanya adalah Here We Go. Di mana walaupun kemarin Huawei dikabarkan sudah bekerja sama dengan TomTom, tapi sepertinya akan rilis Here We Go dulu karena kayak mengejar gitu ya, biar cepet. Dan ini udah ada di Huawei App Gallery. Di mana Here We Go ini sendiri adalah Maps yang dikembangkan untuk Windows Phone di 2013 untuk ganti Nokia Maps. Terus di 2015 itu akhirnya mereka masuk ke Android dan iOS, dan di 2016 mereka ganti nama menjadi Here We Go. Dan sekarang dia bakal masuk ke Huawei App Gallery, di mana dia punya database kedua terbesar itu di bawahnya Google Maps. Dan untuk secara fitur dia punya voice recognition, voice navigation maksud gue. Terus dia juga bisa ngasih harga tiket-tiket transportasi dan juga offline map. Dan kabar-kabarnya bahkan offline mapnya itu lebih bagus dari Google Map. Selanjutnya kita ada bahas juga dari Qualcomm sendiri. Ini mungkin agak menyedihkan, di mana somehow dikonfirmasi oleh CMO dari Meizu sendiri dari post dia di Weibo, itu tidak ada Snapdragon 865 Plus, yang berarti kalian nggak akan ngelihat 865 dengan CPU ataupun GPU yang lebih kencang. Bisa dibilang ini adalah tren yang dimulai dari 855 kemarin. Jadi dengan tidak ada 865 Plus, kita akan melihat beberapa smartphone seperti OnePlus 80, terus ada juga Galaxy Note 20 Plus, dan mungkin ROG Phone 3 akan tetap hadir. Bahkan Lenovo Legion Gaming Phone mungkin akan tetap hadir dengan 865. Dan ini agak kontra sih dengan leaker dari China sendiri yang Digital Jet Station, di mana dia bilang akan hadir di Q3
865 Plus, bahkan di benchmark dari Note 20 sendiri kemarin kelihatan ada 865 karena dari core speed CPU-nya itu sedikit lebih tinggi. Cuman kayaknya karena masalah pandemi ini sepertinya kita akan langsung loncat ke 875 di tahun depan, karena kalau diundur ke tahun depan kan sama aja, 875 udah mau keluar juga. Selanjutnya adalah desain Galaxy Note 20, karena tadi kita bahas Galaxy Note 20 Plus sedikit, dimana desain ini terlihat dari sammobile.com, itu dari salah satu pembaca dia yang melaporkan dari Samsung Reward Section, dia menjadi sebuah future image atau thumbnail image yang biasa di atas yang gede-gede untuk $1 theme, dan itu terlihat ada sebuah smartphone yang dihimpit oleh Note S20 dan juga S10, dimana cukup menarik, tidak ada punch hole di sana. Dan untuk under display kamera sendiri kan kita tahu ya, kalau untuk dari Ice Universe saja menyatakan itu masih dievaluasi untuk S21 atau S30. Jadi sepertinya untuk si Note 20 hadir tanpa punch hole dan tanpa note seperti agak tidak mungkin, tapi kalau kita lihat dari himpit kan di ujung sini ketutup ya, mungkin kameranya di sana, mungkin dipindahin lagi ke samping bukan di tengah, tapi kita nggak tahu karena itu adalah sebuah future image yang hanya bocor. Selanjutnya lagi dari Samsung, dia juga mengeluarkan first pop-up kamera, ini di leak oleh OnLeaks sendiri, EVLeaks kalau kalian tahu, dan ini adalah first Samsung pop-up selfie kamera, nothing special sih, karena mungkin ini pertama kali Samsung ngebuat smartphone, jadi benar-benar nggak ada display, dan sepertinya bakal masuk ke A series dengan layarnya itu di 6,5 inci, dan dia pakai USB Type-C, cuman belum tahu apakah ini akan rilis dalam waktu dekat. Terus selanjutnya lagi, sebelum masuk ke iPhone, ada Unbox Therapy dan MKBHD, di mana Unbox Therapy itu ngebahas sedikit jikalau seandainya Samsung mengeluarkan Samsung S7 Edge dengan Snapdragon 865 dan harga 400 USD, apakah kalian akan beli? Atau mungkin kita bahas Note 7 dengan harga 450 USD, apakah kalian akan beli? Dan MKBHD sendiri malah mengeluarkan lebih menarik, yaitu di Google Nexus 5 dengan Snapdragon 865, RAM 8GB, gue nggak mungkin ya, mungkin RAM bisa dipotong dikit lah, nggak mungkin sampai 8GB, dengan harga 400 USD, dan juga software update mungkin 2-3 tahun ke depan. Apakah itu akan menjadi iPhone SE 2020 killer menurut kalian? Apakah itu akan menjadi hal yang menarik menurut kalian? Nanti tulis komentar di bawah, kita coba diskusi untuk masalah ini. Oke, iPhone SE, ini skor Antutunya baru keluar, di mana iPhone SE ini punya skor Antutu di 492.166 dengan konfigurasi RAM tuh 3 dan memori itu di 256GB. Sedangkan untuk iPhone 11 sendiri yang menjadi lawannya itu di 517.400. Jadi ini cukup heboh untuk beberapa media karena menyatakan kayaknya Apple nggak underclock iPhone SE, kayaknya Apple nggak underclock iPhone SE biar baterai lebih tahan lama, masalah panas dan segala macam. Cuman kalian harus tahu di sini ada perbedaan RAM sampai 25%, di mana iPhone 11 sendiri punya RAM 4GB dan iPhone SE sendiri punya RAM 3GB, dan menurut gue itu cukup masuk akal untuk penurunan skor sebesar itu. Tapi kalian harus tahu, dengan perbedaan harga yang sangat besar antara iPhone SE 2020 yang gue lihat sekarang udah mulai buka di 8 juta, membanding iPhone 11 yang 11 juta harusnya sekarang itu punya beda skor cuman 20.000. Harusnya nggak masalah 25.000, harusnya bukan sebuah masalah yang cukup besar karena kita dapat sebuah smartphone yang affordable. Jadi kita akan bahas juga iPhone SE yang di tear down. Ini udah beberapa YouTuber ngeluarin. Yang pertama itu adalah dari China sendiri, itu namanya adalah Qiang Tear Down, dimana Qiang Tear Down ini memperlihatkan beberapa hal, karena dia yang pertama, jadi bisa bilang informasi pertama itu datangnya dari dia. Dan untuk iPhone SE sendiri, display iPhone SE itu bisa berjalan di iPhone 8. Sedangkan kalau motherboard dari iPhone 8 itu dipindahkan ke iPhone SE, itu ada dua hal yang tidak bisa dijalankan, yaitu baterai konektornya itu harus diganti karena emang sedikit berbeda, dan juga untuk kameranya itu harus diganti juga. Jadi kamera belakang dari iPhone SE 2020 itu nggak bisa jalan dengan motherboard iPhone 8. Jadi bisa dibilang dia juga menyatakan kalau modem power dan Wi-Fi-nya juga berbeda, dan kesimpulannya sih yang berbeda adalah pertama tentu aja di SoC-nya yaitu A13, terus ada juga tadi modem dan Wi-Fi-nya, terus ada juga di bagian kamera belakang yang sepertinya akan berbeda, tapi nanti gue akan bahas karena ada beberapa YouTuber lain juga. Dan juga yang terakhir adalah di baterai konektornya yang tadi nggak bisa sama. Jadi kalian nggak bisa semata-mata ngambil baterai iPhone 8 ditempelin ke iPhone SE 2020 kalau iPhone SE 2020 baterainya udah bocor. Sisanya casing segala macam, susunan segala macam itu hampir identical atau bahkan bisa bilang sama persis. Jadi kita lanjut lagi yang kedua, itu dari PBK Review. Sebenarnya kurang lebih sama, cuman dia tear down iPhone SE sendiri
kamera iPhone 8 tuh bisa digunakan di motherboard iPhone SE. Jadi kalau tadinya yang kamera iPhone SE nggak bisa di motherboardnya iPhone 8, sedangkan kalau dibalik itu bisa jalan. Jadi kalau kalian kamera rusak atau mungkin perbaiki, hati-hati, bisa aja kamera kalian ditukar. Terus untuk Touch ID-nya nggak bekerja karena kita tahu home button-nya itu nggak boleh diganti untuk Touch ID-nya. Dan iFixit yang biasa tukang-tukang ngebongkar itu juga ngerilis satu video baru. Ini kayak masih first impression, jadi masih pendek, dan dia memberitahu kalau memang ada perubahan di bagian network di Gigabit LTE dan Wi-Fi 6, dan juga layar kehilangan true-tone kalau kalian ganti layar, dan juga masalah Touch ID tadi yang nggak bisa diganti karena itu stick to home buttonnya. Dan dia bakal kasih full teardown-nya itu minggu depan. Gua expect hari Senin sih, jadi mungkin gue akan masukin ke berita Mei aja nanti. Dan pertanyaan gue adalah, dengan layar iPhone 8, apakah kita dengan iPhone SE itu bisa mendapatkan 3D Touch secara Taptic Engine yang di sana itu sama, dan kita pakai displaynya iPhone 8. Lanjut, iPhone 12 ini dari Ming Chi Kuo, atau analis yang udah dipercaya semua orang untuk masalah Apple. Dia menyatakan kalau iPhone 12 untuk yang versi 5,4 dan 6,1 inci itu bakal di-push sampai September 2020. Sedangkan iPhone 12 yang 6,7 inci itu bakal di Oktober karena complicated. Jadi kalian bisa expect iPhone SE mungkin paling cepat mass production ya sekitar bulan segitu, paling kita bisa lihat rilisnya akhir tahun. Ya amit-amit jangan sampai tahun depan. Terus dia juga menyatakan kalau iPhone SE Plus harusnya di first half 2021 itu di push back ke second half 2021. Jadi walaupun John Prosser kemarin menyatakan di Maret 2021, cuman mungkin karena semua fokusnya itu lagi ke iPhone 12, mungkin yang lain tuh bukan prioritas dan mungkin akan di-push ke belakang lagi. Sedikit informasi kalau kalian nggak ngikutin video sebelumnya, iPhone SE Plus itu bakal sama kayak iPhone SE, cuman baterainya itu juga, baterai harus lebih besar karena dia size lebih besar. Gue ekspektasi harga tambah 50 USD dan tetap pakai A13, nggak ada hal baru di sana. Lanjut, AirPods Third Generation, ini juga dari Ming Chi Kuo, dia menyatakan AirPods Third Generation akan berubah mungkin di internalnya, untuk eksternalnya tidak ada perubahan, dan itu bakal di first half 2021 untuk mass production-nya. Sedangkan AirPods Pro 2 itu bakal di akhir 2021 atau bahkan awal 2022, jadi masih jauh banget. Jadi buat kalian yang mau beli AirPods Pro kayak gue kemarin nggak jadi beli karena menghemat gitu kan, itu boleh beli karena masih lama banget untuk mendapatkan versi barunya. Terus selanjutnya lagi, untuk headphone yang kemarin WWDC, yang bakal headphone yang keren banget itu kabar-kabarnya bakal di setelah WWDC berarti second half 2020. Jadi kita akan lihat headphone yang mungkin menjadi AirPods headphone pertama itu di tahun ini. Dan menariknya kalau dari kabarnya Bloomberg, ini dia itu bisa diganti, jadi magnetic changeable parts gitu. Dimana kalau dulu kita mungkin bisa lihat apa ya, apa sih yang headset V-Moda gitu kan, itu sampingnya bisa diganti, SteelSeries sampingnya bisa diganti, tapi ini katanya bakal jauh lebih banyak kustomisasi yang akan dilakukan. Jadi nggak sekedar ganti samping untuk sekedar gaya, tapi mungkin sampai di titik dimana akan diganti dari padnya sendiri, mungkin lebih ke nyaman, mungkin lebih ke olahraga dan segala macam. Jadi ini akan menjadi sebuah headphone yang cukup menarik, dan tentu saja harga yang cukup tinggi karena kita tahu Apple. Terus ada juga AirPods Pro Lite, katanya Ming Chi Kuo sih nggak ada, bahkan mungkin dari factory sendiri salah paham kalau itu tuh adalah produk Beats yang terbaru. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue bahas untuk minggu terakhir April 2020 ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @thelazy gadgets, gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan seperti biasa sponsor kita Jordi Cari Duit, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and jangan next time dulu, dan jangan bye-bye dulu. Oke, Google, turn off the office light. I'll see you next time. Bye-bye guys. Kenapa nggak mati ya? Oh iya mati. Bye-bye guys.